Ia di sana ma'ayapui pun Allah Ta'ala. Itu kita membutuhkan suatu penyaksian. Perlu tahu penyaksian. Kata kasarnya penglihatan. Ya. Perlu tahu membuka penghalang yang ada di dalam diri kita untuk melihat akan sesuatu atau rahasia yang dikandung di dalam tasawuf. Harus dibuat penghalang dia yang menghalangi penglihatan kita. Karena sesungguhnya rahasia yang dikandung dalam tasawuf itu sebenarnya sangat nyata. Nyata dari segala yang nyata. Dan dia mampu menutupi. Akan tetapi penglihatan kita sendirilah yang tertutupi. Seperti itu sebenarnya. Jadi perlu dibuat penghalang dia. Dan adapun di sana membuat penghalang di lalang dia tadi, perlu sana tahu di sana kesungguhan Pak. Ya, perlu tahu di sana kesiapan hati dan kesungguhan untuk menuntut ilmu. Perlu tahu kesungguhan. Dan adapun jalan atau metode atau tarekat atau cara untuk membuka penghalang yang ada di dalam diri kita, talun rupai Pak, talun rupai tangalalan atau tarekat yang bisa ditempuh. Masalah ini sangat penting untuk kita ketahui. Perlu sana lipahan dia tangalalan dia. Ya, dan ini tahu sangat bermodalkan kesiapan dan kesungguhan. Akan tetapi perlu pula kita ketahui jalan manakah yang benar-benar yang benar-benar sesuai hadis dan Al-Quran yang akan kita tempuh untuk mencapai di sana kebenaran di dalam tasawuf. Harus dipahami, perhatikan. Yang pertama, dia di sana pendidikan 3 tingkat. Ya. Ia ada pendidikan 3 tingkat adalah jalan yang ditempuh oleh kaum sufi. Barena kaum sufi, yakni khusus di atas khusus. Pendidikan 3 tingkat ini disebut tahalli, tahalli, dan tajalli. Jadi di sana ada tahalli dia mengisi diri dari segala astagfirullahaladzim. Jadi di sana ada tahalli dia adalah mengosongkan diri dari segala perbuatan maksiat yang ada di dalam diri kita. Kemudian melalui tahalli, yakni tahalli mengisi diri dari segala perbuatan yang terpuji. Jadi ketika keduanya berjalan dengan baik, mampu dia mengosongkan diri dari segala perbuatan maksiat dan mengisi diri dari segala perbuatan yang baik, maka tajallilah atau tampaklah kebenaran. Ini adalah jalan yang paling tepat untuk mencapai di sana kebenaran. Jalan yang paling tepat untuk membuka penghalang yang ada di dalam diri kita. Perlu dipahami dia, sebenarnya sesuatu apa yang dirahasiakan oleh tasawuf itu sebenarnya sangat nyata sebenarnya. Nyata dari yang nyata. Hanya saja tertutup karena penglihatan kita yang tertutup. Tanya Allah Ta'ala yang tertutup. Karena Allah itu tidak sesuatu pun
yang akan bisa menutupinya. Dan dia hanya saja kita karena penglihatan yang ada di dalam diri kita tertutup. Jadi penglihatan ini perlu dibuka ya. Dan jalan paling tepat, paling benar, tingkat tinggi yang harus kita tempuh untuk membeli penglihatan dia ialah pendidikan 3 tingkat tersebut. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh. Ya? Jadi nenek mahara melo sita pun Allah Ta'ala, hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh. Itu jalan yang pertama. Kemudian jalan yang kedua, jadi barena orang-orang khusus, yakni amalan zikir. Zikir terus menerus. Zikir terus menerus. Allah, 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 malatoi Pak, malai. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh. Ya. Jadi nenek melo dia, nenek mengharapkan dia pertemuan dengan Allah, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh. Ya. Kemudian yang kedua, jalan yang kedua atau tarekat yang kedua, barena orang-orang khusus. Digena dia barena khusus di atas khusus. Ya. Jadi jalan yang kedua adalah pengamalan zikir. Mengamalkan zikir Allah, 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 Allah. Malai. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran, berzikirlah kalian kepadaku dengan menyebut nama Allah saja. Firman yang lain Allah berfirman, berzikirlah kalian kepadaku dengan menyebut nama mana saja yang kamu sukai. Ya, jadi itu bisa. Kemudian la ilaha illallah malatoi malai. Sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat zikir yang paling abdal yang dibawa oleh Nabi Adam sampai kepadaku adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi itu bisa. Ya? Jadi zikir 24 jam. Aloi, tangan bekerja, hati dan bibir mengucap la ilaha illallah. Bongi disengaja boy. Dipe oroni mas zikir. Alangkah baiknya mua karawongi di orang mas zikir ya, duduk tenang berzikir. Itu adalah jalannya orang-orang khusus. Ya. Untuk ingin melihat apa yang dirahasiakan oleh para kaum sufi yang terdahulu, para wali-wali Allah. Jadi melo tahu, amalkanlah ini. Tapi hati-hati tahu ya, hati-hati tahu. Dah tahu dia duduk berzikir, menggoyang-goyangkan tubuh, jangan. Kita harus melemahkan tubuh. Dipadai nafsu dilalang di hati untuk menggerakkan tubuh, ya. Tidak seperti itu ya. Jadi dah digoyangkan helawe ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, karena dia adalah amalan orang-orang khusus, dan yang pertama itu adalah amalan khusus di atas khusus, maka kita sadar diri
bahwa itu dia adalah kaum awam tahu mamatai tahu. Karena tahu mamatai tahu, sehingga kita butuh seorang pembimbing. Perlu tahu guru untuk nama bimbing atau nama talqin dalam zikir. Ya. Dan untuk memilih di sana seorang pembimbing atau seorang guru, perlu tahu hati-hati. Karena harus benar-benar pembimbing ini mengetahui di sana ilmu mukasyafah. Harus dia mengetahui. Ya? Dan dia harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa dia pun Allah Ta'ala maladi tadi lalalino. Apa mau indani yakin mau maladi tadi lalalino, dapat pe guru, dapat pendong guru lau. Sebab ia di tujuan tasawuf yang sebenarnya adalah penyaksian. Kemudian dia mau meyakini, satu golongan meyakini bahwa Allah itu dapat dilihat di dunia, maka para luwai tahu, orang yang benar-benar mengetahui akan Al-Quran, para luwai tahu, pembimbing, seorang pembimbing yang benar-benar mengenal akan hadis. Ya, karena Al-Quran dan hadis adalah suatu pelengkap yang akan membahas atau apa sangana yang akan membuktikan apa yang telah kita lihat pada saat kita duduk berzikir. Perlu tahu Pak. Jadi di sana mengetahui ilmu mukasyafah atau mengetahui ilmu pembuka tirai atau pembuka penghalang yang ada di dalam diri kita, dan itu tidak cukup Pak. Kita butuh dalil untuk membenarkan apa yang telah kita temukan. Karena pada saat duduk berzikir, terkadang dia bayangan hitam yang tampak atau jin. Jadi jika seorang pembimbing tidak menguasai akan ilmu ini, maka itu dikhawatirkan sang penuntut bisa saja meleset dari kebenaran. Dia jatuh kepada jurang kesesatan. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan yang disodorkan oleh guru tersebut tidak didasari oleh Al-Quran dan hadis. Terkadang Manara menyampaikan lewat ayat. Akan tetapi ayat yang dia sampaikan tidak sesuai ilmu pengetahuan yang dipelajari. Kenapa? Karena kita sendiri yang mengkotak-katik Al-Quran tersebut. Hati-hati tahu Pak ya. Hati-hati tahu itu Al-Quran itu memiliki ilmu khusus untuk disangka nama tafsir Al-Quran. Hati-hati ya. Jadi kemudian